Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fasal, yakni bab mabahis fil akidah, yang sub pembahasan tentang jangan mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian secara khusus membahas tentang sikap Syekh Muhammad Abdul Wahhab tentang masalah akidah yang selama ini oleh sebagian kelompok-kelompok tertentu dinisbatkan kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mauqifus Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Bab ini akan membahas tentang sikap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kemudian saya lihat siapa Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang selama ini disebut pendiri madhab Wahabi. Jadi Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ini menyampaikan tentang pendapat secara pribadi tentang kebohongan yang disebutkan pada dia berkenaan dengan akidah, yakni oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu mengutip tentang surat pribadinya yang diambil dari salah satu lampiran di kitab-kitab karangannya. Di sini ditulis undur ar-risalat al-ula. Coba kamu perhatikan surat yang pertama, minar rasail syahsyiyah, dari surat pribadi dimna majmu'ati mu'allafati Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang termasuk lampiran-lampiran kumpulan karangan-karangan Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-munsurati bihtimami jami'atil Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah, yang diedarkan, yang didistribusikan oleh Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah Al-Qismil Khamis di pembagian yang kelima. Jadi ini mengutip surat secara otentik oleh yang ditulis langsung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang orang kita kenal itu sebagai pimpinan atau pendiri mazhab Wahabi. Ini pengantar dari Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tentang surat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Waqad waqafa, dan sungguh-sungguh bersikap Asy-Syekh, siapa guru Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah berikan rahmat padanya, fi hadal midani, di dalam masalah ini, masalah akidah maksudnya, mauqifan, suatu sikap aziman yang agung. Qad yastankarahu, maka sungguh dia itu menolaknya, mengingkarinya atau membantahnya. Qad yastankara, sungguh membantahnya siapa Muhammad Abdul Wahhab kepada sikap. Nah, bukan keliru. Waqad istankar, dan sungguh-sungguh mengingkarinya, arti menolaknya,
kepada sikapnya Abdul Wahab siapa kasirun orang banyak mimman dari orang yadda'i yang mengaku siapa orang anau semua orang mansubun itu dinisbatkan ilahi pada Muhammad Abdul Wahab yadda'i yang dari annahu sungguhnya sikap mansubun dinisbatkan ilahi pada Abdul Wahab wa mahsubun dan disandarkan alaihi pada Muhammad Abdul Wahab. Tsumma yakilu kemudian menimbang al-hukmah pada hukum. Tsumma yakil kemudian menimbang siapa orang maksudnya. Al-hukmah pada hukum bitakfir dengan mengkafirkan. Jarafan dengan berani dikulikan pada setiap orang khalafah yang menyalahi berbeda pendapat siapa orang tariqatahu pada jalannya mimman jadai wa nabada dan membuang fikratahu pada pikirannya man jadai dan ini Syekh Muhammad Abdul Wahab Syekh Muhammad Abdul Wahab yungkiru mengingkari siapa Muhammad Abdul Wahab kulaman pada setiap orang ulama pada setiap satu yunsabu dinisbatkan pada satu ilahi pada Syekh Muhammad Abdul Wahab min hadhihi tafahati dari ini hal-hal yang remeh wasyafahati dan beberapa kebodohan dan ini kebodohan waftira'in dan beberapa kebohongan hayaqulu maka berkata siapa Syekh Abdul Wahab dimna akidatihi di dalam isi akidahnya Muhammad bin Wahab fi risalatihi dalam suratnya Muhammad bin Abdul Wahab al-muwajjahati yang dikirim li ahlil Qasimi pada penduduk Qasim. Ini seperti tadi disampaikan bahwa surat ini masuk dalam kumpulan karangan-karangan daripada Muhammad Abdul Wahab merupakan surat pribadi. Kemudian buku ini dicetak oleh Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Kalau kita menyatakan Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Yang ketepatan saya juga dulu kuliah di perguruan tinggi ini. Cuman saya kuliah di cabangnya, tidak kuliah di pusatnya. Di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Saya dulu dapat LC di perguruan tinggi ini. Jadi katanya pengantar dari ini kata dari surat ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani waqad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hadzal midani mauqifan azima bahwa Syekh Abdul Wahhab mempunyai sikap yang besar dalam masalah akidah ini. Yang sikap ini katanya kau istangkiruhu kasir mimman yati annahu mahsun ilahi wa mahsubun alaihi. Yang mana sikap ini akan ditolak oleh orang-orang yang mengaku dirinya itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi akan ditolak oleh mereka. Sumayakil hukma bitakfiri jarafan likulli man khalafa bitariqatihi wa nabada fikratahu. Lalu orang yang mengaku dirinya itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab itu dengan dia itu selalu memberikan hukum kafir, mudah memberikan hukum kafir pada orang yang berbeda metodenya dan berbeda pemikirannya. Wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yungkiru kullu ma yunsabu ilaihi min hadhihi tafahat was-safahat waftira'at. Inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia menolak, membantah, mengingkari setiap sesuatu yang disandarkan pada dia, yang disebutkan pada dia dari hal-hal yang remeh, dari hal-hal yang nampak bodoh dan hal-hal yang sifatnya kebohongan
yang disandarkan pada dia, dia menolak. Jadi penjelasannya begini. Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ini ingin menyampaikan salah satu surat yang ditulis langsung oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang masalah-masalah akidah, di mana dalam masalah akidah itu banyak ajaran-ajaran yang ajaran itu dinisbatkan kepada Muhammad Abdul Wahab oleh orang-orang yang mengaku pengikut Abdul Wahab. Apa di antaranya itu isinya? Itu mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan dianya, dengan pemikirannya orang yang mengaku pengikut Abdul Wahab itu, atau orang itu yang tidak sama metodenya, itu mudah mengkafirkan. Nah, hal-hal yang semacam itu ini secara garis besarnya itu oleh Syekh Abdul Wahab itu ditolak. Dia bilang bahwa itu bohong itu katanya itu hal-hal yang halal remeh harus dibicarakan, itu bukan saya, itu bohong, itu berbuat dusta kepada saya. Nah, ini kemudian siapa namanya mulai menulis saya ini katanya surat ini yang disampaikan di sini adalah surat yang ditulis langsung oleh Syekh Abdul Wahab pada penduduk Qasim. Ini daerah di daerah Najd sekarang Arab Saudi. Qalah. Nah, ini isi suratnya. Ini panjang, surat ini cuma dikutip yang dianggap penting oleh Syekh Abdul Wahab. Oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani ini sama-sama Muhammad. Kalau yang ngarang kitabnya namanya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian yang kita bicarakan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu adalah orang yang dianggap pendiri mazhab Wahabi, yang sekarang sangat terkenal di kalangan Arab Saudi atau orang-orang yang mengikuti paham itu. Nah, apa isi suratnya katanya? Summa la yafam, kemudian tidak samar alaikum atas kalian semua, an balagani, yaitu sampai ini kepadaku, anna risalat Sulaiman, bahwa suratnya Sulaiman, yakni bin Sahim, yakni Sulaiman bin Sahim, qad wasalat, sudah sampai apa surat, ilaikum pada kalian semua, wa annahu, sungguhnya pekerjaan, qabilaha menerima kepada surat, wa saddaqaha dan membenarkan kepada surat, ba'dul muntaminah, sebagian orang yang menggolongkan diri dil ilmi pada ilmu, fi jihadikum, dari arah kalian, wallahu, sungguhnya Allah, ya'lamu, tahu siapa Allah, anna rajulah, sungguhnya laki-laki, yakni Sulaiman bin Sajim, iftara, berbuat bohong siapa laki-laki, alayya, padaku, umuran, pada satu masalah, lam akulha, yang tidak berkata saya kepada umur, walam ya'ti, dan tidak walam ya'ti, dan tidak datang, aksaruha, sebagian besar masalah umur, ala bali, atas pemikiranku. Apa katanya isbatnya? Summa la yahfa alaikum an bala'an, summa la yahfa alaikum annahu balagani anna risalat Sulaiman bin Sajim qad wasalat ilaikum wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina li ilmi fi jihadikum, wallahi anna rajula iftara alayya umuran lam aqulha wa lam ya'ti aktsaruha ala bali. Katanya sudah jelas pada kalian semua bahwa ada surat
yang di situ ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Sajim, Sulaiman bin Sahim ya. Syekh Sulaiman bin Sahim yang mana suatu sampai kepada kalian semua. Yang mana sebagian besar orang-orang yang mengaku dirinya orang alim menerima dan mempercayai si surat itu. Padahal Allah tahu bahwa laki-laki yakni Sulaiman bin Sahim itu adalah berbuat bohong atas namaku. Masalah-masalah yang tidak pernah saya ucapkan, bahkan sebagian besar dari masa itu tidak pernah terpikirkan olehku. Jadi di sini katanya dijelaskan apa isinya. Faminha, maka itu sebagian daripada umur. Qauluhu, ya ini perkataannya Sulaiman bin Sahim. Ini sungguhnya aku mubtilu kutubil madhahibil arba'ati, yaitu membatalkan kitab-kitab madhab yang 4. Wa ini dan sungguhnya aku berkata aku, innan nasa sungguhnya manusia min sittimi'ati sanatin, sejak 600 tahun. Laisu tidak ada siapa manusia ala syai' atas sesuatu. Wa ini dan sungguhnya aku adai mengaku aku istihad pada istihad. Wa ini dan sungguhnya aku kharijun keluar anit taklid taklid. Wa ini sungguhnya aku berkata inna ikhtilafal ulama, sungguhnya beda pendapat ulama nikmatun adalah malapetaka. Wa ini dan sungguhnya aku ukafiru mengkafirkan aku man pada orang tawassala yang tawassul siapa orang bisolihin dengan orang-orang soleh. Wa ini dan sungguhnya aku ukafiru mengkafirkan aku al-Busiri pada Imam al-Busiri pengarang kitab Burdah. Liqaulihi, karena Imam Busiri, karena perkataan Imam Busiri ya akramal khalqi, wahai paling mulianya makhluk. Wa ini dan sungguhnya aku berkata lau aqdiru, andaikan kuasa aku ala hadmi kubbati Rasulillah, bisa menghancurkan kubah masjid Rasulullah, la hadamtuha, maka saya menghancurkan aku kepada kubah. Walau aqdiru, andaikan aku kuasa alal ka'badi, atas Ka'bah, ala ahdi mizabiha, atas membuat selokannya Ka'bah. Wa ja'altu, dan jadikanlah untuk Ka'bah mizaban, yaitu selokan min khasyabin, dari kayu. Wa ini sungguhnya aku uhrimu mengharamkan aku ziarata qabr Nabi sallam, ziarah pada kubur Nabi Muhammad. Wa ini sungguhnya aku ungkir mengingkari aku ziarata qabril walidaini, ziarah kubur kedua orang tua wa wairihima. Wa ini sungguhnya aku ukafiru mengkafirkan aku man pada orang halafa yang sumpah siapa orang biwalillah dengan selain Allah. Wa ini dan sungguhnya aku ukafiru mengkafirkan aku Ibn al-Farid pada Imam Ibn al-Farid wa Ibn Arabi dan Imam Ibn Arabi. Wa ini dan sungguhnya aku uhriku membakar aku Dalailal Khairat pada kitab Dalailal Khairat wa Raudhar Rayyahin dan kitab Raudhar Rayyahin. Wa usamihi, dan aku beri nama pada kitab Raudhar Rayyahin Raudhas Sayatin, pada Raudhas Sayatin. Jawabnya aku an hadhil masaili, dari masalah ini, an akulah, itu berkata aku subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hada, adapun ini, buhtanun, adalah kebohongan, azimun, yang agung. Wa qablahu, dan sebelumnya kebohongan ini, man orang bahita yang berbuat bohong orang Muhammad dan pada Nabi Muhammad SAW, annahu, sungguhnya Nabi ya subuh memisui Nabi Isa
na Maryam pada Isa ibn Maryam, wa yasubbu dan memusuhi Nabi as-solihina pada orang-orang yang soleh. Fatasyabahat maka serupa qulubuhum hati orang-orang yang berdusta kepadaku, iftira'il kadzibih dengan berbuat bohong, wa qauli zuri dan kata yang penuh dusta, penuh dosa, wa qauli zuri dan saksi palsu. Qala bersabda Allah subhanahu Allah, innama yaftari, sungguhnya yang berbuat-buat bohong, alladzina yaftari, sungguhnya yang berbuat-buat orang al-kadzib pada kebohongan, alladzina orang banyak, la yu'minu yang tidak beriman siapa orang banyak, bi ayatillah dengan ayat Allah, al-ayah, bahatu berbuat bohong sebab mereka kepada Nabi Muhammad SAW, bi annahu sungguhnya Nabi yaqulu berkata, innal malaikata sungguhnya malaikat, wa Isa dan Isa, wa Uzairan dan Uzair finna dalam neraka. Fa anzalah maka menurunkan Allah siapa Allah fi dzalik masalah itu, innal ladina sungguhnya orang banyak, sabaqat yang mendahului, lahum bagi mereka, minna dari kita ahlusna kebaikan, ulaika anha, ulaika semua itu, anha dari api neraka, mu'aduna dijauhkan. Jadi di sini sudah mulai dijelaskan tadi bahwa Syekh Muhammad Abdul Wahab ini membantah pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada dia tentang masalah akidah, yang hal ini ditulis oleh Sulaiman bin Syahim, yang isinya itu hal-hal yang sebenarnya itu hal-hal yang remeh, hal-hal yang ya tidak pantas untuk diskusikan, tapi dipercaya oleh sebagian orang yang mengaku dirinya orang yang ahli ilmu. Apa isinya? Katanya faminha qauluhu, maka faminha sebagian daripada isi-isi surat yang isinya kebohongan, apa perkataannya dalam surat itu. Dan ini isi surat yang dikutip langsung oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani dari tulisan langsung dari Syekh Abdul Wahab yang diterbitkan oleh Universitas Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah. Katanya, apa isinya? Katanya, inni mubtilu kutubil madhahibil arba'ah. Katanya suratnya satu, katanya saya itu membatalkan kitab-kitab hadits yang berempat. Ini suratnya bahwa saya itu menganggap semuanya, menghilangkan atau menganulir kitab-kitab yang dalam madhab yang empat, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Itu dianulir semua, tidak boleh dipakai. Wa inni aqulu, yang kedua, wa inni aqulu innan nasa min sittati mi'ati sanatin laisu ala syai'. Dan yang kedua katanya, aku berkata bahwa manusia ini sejak 600 tahun yang lalu, sejak 6 abad yang lalu, mereka itu tidak ada apa-apanya. Mereka salah semua. Ini katanya kebohongan yang disandarkan pada dia. Wa ini adai il-ijtihad, dan saya mengaku bahwa saya ini sudah sampai tingkatan pada bahwa sudah mengaku seorang sudah ijtihad, jadi mengaku dirinya ijtihad, sudah harus membuat madhab sendiri, mengaku bahwa saya ini sudah tingkatan mujtahid, yakni dia ijtihad sendiri. Kemudian kebohongan yang keempat, apa katanya? Wa ini kharijun anit taklid, bahwa saya ini keluar dari taklid, artinya tidak bermadhab, tidak mengikuti madhab Hanafi, tidak madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kemudian yang kelima, inni aqulu inna ikhtilafal umma niqmah, kebohongan yang keempat yang disandarkan pada dia, bahwa aku berkata bahwa perbedaan ulama itu membawa petaka, tidak membawa rahmat.
Kemudian kebohongan yang keenam yang disandarkan pada dia, wa inni ukafiru man tawassala bis shalihin, bahwa saya ini mengafirkan orang-orang tawassul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketujuh, kebohongan disandarkan pada Syekh dan Wahab, wa inni ukafirul Busyiri, bahwa saya mengafirkan Imam Ahmad Al-Busyiri yang ngarang burda, karena di situ menunjukkan dia akramal khalqi. Kemudian kebohongan yang kedelapan, wa inni, kebohongan kedelapan disandarkan pada Syekh Abdul Wahab, wa inni aqulu lau aqdiru ala hadmi qubati Rasulillah la fahadamtuha. Maka kebohongan yang kedelapan yang disandarkan pada Syekh Abdul Wahab, bahwa andaikan aku mampu untuk menghancurkan kubah Masjid Rasulullah, maka aku hancurkan. Kemudian kebohongan yang kesembilan yang disandarkan kepada Syekh Abdul Wahab, walau aqdiru alal ka'bati la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khasyab. Nah, kalau yang kedelapan tadi, andaikan aku mampu akan merubah selokan-selokan Ka'bah itu dibuat dari kayu. Kemudian yang kesembilan, wa inni uharrimu ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mengharamkan untuk ziarah pada kuburan Nabi Muhammad. Kemudian kebohongan yang ke-11 yang disandarkan pada Muhammad Abdul Wahab, wa inni unkiru ziyarata qabril walidaini wa ghairihima, bahwa aku mengingkari ziarah pada kuburan kedua orang tua dan juga kuburan-kuburan yang lain. Kemudian yang ke-12, wa inni ukaffiru man halafa bi ghairillah, bahwa kebohongan yang disandarkan kepada yang ke-12, bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Kemudian kebohongan yang ke-13, wa inni ukafir Ibn al-Farid wa Ibn al-Arabi, bahwa aku mengafirkan Imam Farid dan Imam Ibn al-Arabi. Kemudian kebohongan yang ke-14, wa inni uhriqu dalail khairat wa radul rayahin, bahwa aku membakar kitab Dalail Khairat dan juga Radul Rayahin, dan wa usammihi Radul Sayatin, aku beri nama Radul Sayatin. Jadi ada 14 kebohongan yang disandarkan kepada Syekh Abdul Wahab, yang kata Syekh Abdul Wahab itu adalah kebohongan. Apa terusnya? Katanya berikutnya, bantahan setelah dia mengungkapkan tentang ada 14 kebohongan yang disandarkan pada dia, yang ketepatan ini ditulis oleh Sulaiman bin Sahim, yang kemudian disebarkan kepada masyarakat, dan itu dibilang ini adalah merupakan pendapat atau dakwah daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apa jawabannya? Jawabi an hadhil masaili an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Maka jawabku tentang isi surat ini, aku berkata, langsung mengutip firman Allah, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Ini mengutip Al-Quran. Lalu dia menyatakan, wa qablahu man bahita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum itu, yakni sebelum mereka berbohong nih, orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir Mekah dulu, apa katanya? Man bahita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yusubbu as-salihin wa tasabahat qulubuhum biftira'il kizbi. Maka sebelum mereka melakukan kebohongan kepadaku, sebelum itu orang-orang kafir melakukan kebohongan kepada Nabi Muhammad. Apa katanya kebohongan yang dibuat oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad? Bahwa Nabi itu mencaci maki Nabi Isa alaihissalam dan juga mencaci maki orang-orang soleh. Maka hati orang-orang yang berbuat bohong atas namaku dengan hati orang-orang yang berbohong kepada Nabi itu serupa katanya. Dia serupa berbuat bohong dan membuat saksi palsu. Lalu dia mengutip firman Allah, qala ta'ala
innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Orang-orang yang berbuat dusta itu adalah orang yang tidak beriman pada tanda-tanda Allah, tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Artinya orang-orang kafir itu yang berbuat dusta pada Nabi Muhammad atau menisbatkan perkataan-perkataan pada Nabi yang Nabi benar tidak berkata, itu sebenarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitupun kata Syekh Abdul Wahab, orang yang dia berbuat dusta, membuat perkataan-perkataan yang disebutkan kepada dia padahal dia tidak menyatakan, sama hakikatnya mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dia tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal juga apa yang si mereka dustakan kepada Nabi Muhammad lagi katanya, wa bahatuhu sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul innal malaikata wa insya wa uzairan finnar fa anzalallahu fi dzalika innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Nah, juga berbuat kebohongan orang-orang kafir disebutkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa malaikat, Nabi Isa itu semuanya dan Uzair itu masuk neraka. Lalu Allah menurunkan ayat membantah kebohongan mereka disadarkan oleh Nabi Muhammad. Apa katanya? Sungguhnya orang-orang yang telah berbuat baik, maka mereka itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, akan mendapatkan balasan, dan mereka dijauhkan dari api neraka. Jadi kesimpulannya begini, kalau bahasa sederhana. Jadi Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu menjelaskan kepada kita dalam kitab ini, yang pertama, banyak masalah-masalah akidah yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh oknum-oknum itu disandarkan pada Syekh Muhammad Abdul Wahab yang terkenal ulama terkenal di abad modern ini. Nah, yang mana masalah-masalah yang disandarkan pada Muhammad bin Abdul Wahab padahal dia tidak pernah berpendapat dan tidak pernah berkata, dan itu merupakan kebohongan yang disandarkan kepada Muhammad Abdul Wahab. Nah, kemudian untuk membuktikan dan kebohongan-kebohongan itu bahwa pendapat-pendapat disandarkan pada dia itu adalah bohong, lalu dia mengutip surat yang ditulis secara langsung oleh Muhammad Abdul Wahab tentang bantahan-bantahan masalah-masalah yang disandarkan pada dia padahal dia tidak berkata. Yang hal ini secara khusus yang tulis oleh Sulaiman bin Sahim yang sangat terkenal. Dia mengaku dirinya sebagai pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab, nulis surat ya tentang akidah-akidah. Nah, salah satu isinya yang ditulis oleh bin Sahim itu, atau Sulaiman bin Sahim itu, yang dibantah oleh Syekh Abdul Wahab itu diantaranya yang pertama, dia yang dianggap bahwa yang pertama katanya bahwa Syekh Abdul Wahab itu menganulir semua kitab-kitab mazhab yang 4. Lajab ini tidak benar, ini kebohongan besar. Saya tidak pernah menganulir kitab-kitab pendapat yang 4 itu. Yang kedua, kebohongan yang disadarkan Abdul Wahab apa katanya, bahwa sejak 600 tahun yang lalu sebelum dia lahir, maka umat Islam ini semuanya melakukan kekeliruan, tidak ada artinya, mereka keliru semua. Maka Abdul Wahab, saya tidak pernah berkata itu tidak benar, saya tidak pernah berkata kayak itu. Kemudian yang ketiga katanya, aku dibilang sudah sampai tingkatan ijtihad. Padahal saya tidak pernah mengaku, itu bohong kalau dibilang bahwa saya sampai tingkatan mujtahid. Kemudian berikutnya, bohongan yang disadarkan pada dia bahwa menyuruhkan supaya keluar dari taklid, bahwa dia sudah keluar dari taklid, sudah mujtahid sendiri dalam masalah akidah dan juga masalah fikih. Dan itu bilang itu bohong, itu saya tidak pernah melakukan itu. Dan juga aku berkata bahwa perbedaan pendapat ulama itu membawa nikmat. Saya tidak benar, saya tidak pernah berkata semacam itu. Kemudian berikutnya, bahwa aku kata Abdul Wahab,
mengkafirkan orang-orang yang tawassul dengan orang soleh. Itu tidak benar. Saya tidak pernah berkata kayak itu. Kemudian katanya kebohongan lagi disandarkan, aku mengkafirkan pada Syekh Ahmad Al-Bushiri karena berkata ya akramal khalqi. Itu bohong. Itu dusta. Itu saya tidak pernah berkata itu. Dan aku katanya berkata, andaikan aku mampu merobohkan kubah Rasulullah, maka aku robohkan. Itu bohong. Saya tidak pernah berkata itu dan saya tidak pernah berpikir untuk itu. Dan aku berkata katanya walau aqdiru andaikan aku mampu untuk membuat selokan Ka'bah itu dari kayu, maka aku akan buat. Pernah berkata saya itu? Saya tidak pernah berkata. Itu dusta, itu bohong. Kemudian katanya aku mengharamkan ziarah pada kuburan Nabi Muhammad. Itu bohong. Saya tidak pernah berkata bahwa aku melarang ziarah pada kuburan Nabi Muhammad. Dan aku katanya itu mengingkari atau melarang ziarah pada kuburan kedua orang tua dan juga kuburan yang lain. Itu bohong. Saya tidak pernah berkata semacam itu. Itu berdusta kepadaku. Dan katanya aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Itu bohong. Saya tidak pernah berkata itu. Dan aku katanya kemudian aku katanya mengkafirkan pada Imam Ibnu Farid dan Ibnu Arabi. Itu bohong. Saya tidak pernah mengkafirkan mereka berdua. Dan aku katanya membakar kitab Dalail Khairat dan kitab Raudatul Rayyahin. Dan aku memberikan nama Raudus Sayatin. Itu bohong. Saya tidak pernah berkata itu dan tidak pernah berpendapat itu. Dan dia itu cara menjawabnya dengan menggunakan bahasa yang sangat bagus, yaitu langsung mengutip firman Allah ketika orang-orang kafir itu berbuat dusta kepada Nabi Isa, berbuat dusta kepada Nabi Muhammad. Maka menggunakan subhanaka hadza buhtanun azim. Dan ini juga katanya perilaku-perilaku berbuat dusta, melakukan kebohongan yang disandarkan pada kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab ini ya sama dengan perilaku-perilaku orang kafir yang melakukan dusta, kebohongan yang disebutkan pada Nabi Muhammad. Contoh kasus dia orang-orang kafir yang tidak beriman pada Nabi Muhammad itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mencaci Nabi Isa, Nabi Muhammad pernah solihin, kata mereka. Itu hatinya mereka sama gitu. Sama apa? Sama-sama apa? Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, maka karena itu kita jauhi semacam itu. Jadi kesimpulannya ingin menyampaikan secara gampang ini, Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani menyatakan bahwa orang Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang lain. Syekh Muhammad Abdul Wahab yang dikenal itu orangnya mudah mengkafirkan orang lain, itu tidak benar. Syekh Muhammad Abdul Wahab itu tidak mudah mengkafirkan orang lain karena dia beda pendapat atau karena tidak sepemikiran. Sebenarnya itu adalah oknum-oknum tertentu yang mengaku dirinya pengikut Abdul Wahab, lalu dia mengkafirkan orang lain karena beda pendapat, dan perkataan itu dinisbatkan kepada Abdul Wahab, dan Syekh Muhammad Abdul Wahab sendiri membantahnya bahwa dia tidak pernah berpendapat demikian. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.